Ciri-ciri Habib palsu yang pertama, dari zaman dahulu keluarganya kada dikenal sebagai habaib. Masyarakat kampung pun tahu bahwa keluarganya lain habaib. Tiba-tiba inya mengaku habib, sedangkan abahnya, kaiknya, orang-orang yang bersasia dengan masyarakat kampungnya dari kai-kaiknya, abah-abahnya tidak dikenal dengan status mereka sebagai habaib. Cucunya tiba-tiba mengaku habib. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua, habaib setempat, habaib yang asli, kada kenal dengan keluarganya, keluarga yang mengaku ini. Ini ciri kedua. Habaib yang asli kada kenal dengan keluarga yang mengaku ini. Tiba-tiba ia mengaku habib, sedangkan habaib yang asli di tempat tersebut, di desa itu contohnya, kada kenal dengan orang itu. Itu ciri kedua. Yang ketiga, keluarga besar dari kabilah yang inya kakui, kada kenal dan kada mengakui orang tersebut dari kabilah kami. Contoh, ada habib palsu mengaku marganya Bah Hashim. Tapi ternyata keluarga besar Bah Hashim, ikatan keluarga mereka menolak dan kada mengakui. Itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah habib palsu. Yang keempat, ciri habib palsu yang keempat, mengganti ngarannya. Yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab-Arapan diganti jadi berbau ke Arab-Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang atau Dodi atau semacamnya. Nama-nama ajam. Setelah berkaku habib digantilah jadi Abdurrahman, digantilah contoh dari jadi Muhammad, diganti jadi Umar, diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Bahkan terkadang ada yang ekstrim sampai KTP-nya diganti, ditambah Sayyid dan sebagainya. Ciri kelima, habib palsu berpakaian Islami yang berlebihan. Bahkan habib-habib yang asli pun supan kadang memakai pakaian tersebut. Contoh, inya habib palsu mengaku sebagai habib padahal bukan. Pakai imamah, pakai jubah, warna-warni, pakai tongkat, kacamata hirang bahkan. Padahal bukan lulusan pesantren, bukan orang yang belajar di pesantren, membaca Al-Qur'annya kada lancar, tapi pakaiannya kayak ulama. Yang habib asli pun kadang supan memakai pakaian itu. Warna-warni pulang kadang. Nah, ini ciri habib palsu yang kelima. Yang keenam, ciri habib palsu yang keenam. Saat ditanyakan silsilah, ditakuni silsilahnya bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai ke atas, inya kada mau menampayakan, kada mau menunjukkan silsilah tadi. Alasannya aku diamanahi datuku kada boleh ditampayakan. Atau alasannya ini sudah daripada Tuan Bahari, kami kada boleh menampayakan, takutan sombong. Keramput. Karena dari silsilah akan ketahuan. Inya takutan ketahuan bahwa inya menyodok jalur orang lain kalau inya tampayakan silsilah tersebut. Adapun habib asli, inya tidak akan merasa malu menampaikan silsilahnya. Karena dari situ akan ketahuan asli atau tidaknya. Ciri habib palsu yang ketujuh, berpindah-pindah marga. Berpindah-pindah kabilah. Pertama, contoh. Mengaku habib. Bangsanya apa? Al-Kaf. Ketahuan bahwa palsu, ganti lagi jadi apa? Asgaf. Ketahuan lagi jalur Asgaf yang disodoknya palsu, ganti lagi jadi Al-Hasani. Nah, ini kalau sudah ada ganti-ganti marga, tanda kuat inya habib palsu. Karena habib yang asli terlahir dengan satu marga dan tidak mungkin berubah, karena itu takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri habib palsu yang kedelapan, dan ini banyak, mengaku dapat silsilah dari mimpi. Mengaku dapat silsilah dari orang alim yang ditamuinya dalam mimpi. Datang kepada habib asli, ulun bipai inguhnya, inguh habib kayaknya. Malam tadi ulun bermimpi ada orang berbaju saraba putih, pakai rida hijau, memadahkan cu ikam habib. Nasab ikam pulan bin pulan bin pulan bin pulan dan sebagainya. Ini
tanda kuat Habib palsu. Karena ilmu nasab bukan ilmu yang diperoleh dari dunia metafisika, tapi itu ilmu yang dipelajari di lapangan, penelusuran silsilah mata rantai keluarga. Kemudian ciri Habib palsu yang kesembilan adalah berkumpul selalu sesama mereka antara Habib-Habib palsu. Jarang inya mau berkumpul dengan Habib yang asli karena bakal disariki, bakal dimarahi. Inya mengolah komunitas antar palsu satu sama lain. Inya membuat ikatan, kerekatan antar mereka sesama palsu. Kemudian ciri Habib palsu yang selanjutnya yang ke-10, keluarga besar si palsu ini, kai-kainya, ninik-niniknya, pamannya atau dingsanak abahnya dari bahari kada pernah kawin silang dengan habaib yang asli. Artinya kainya, niniknya, dangsanak kainya, dingsanak nininya mulai bahari kada pernah kawin lawan Habib dan Syarifah. Karena mereka bukan. Tiba-tiba si cucu bekaku Habib. Sedangkan ditelusuri sejarah keluarganya mulai bahari kada pernah kawin silang dengan habaib tempatan yang asli. Ini pun ciri Habib palsu juga. Yang ke-11, ciri Habib palsu yang ke-11. Susunan nama silsilahnya atau bin-binnya banyak menggunakan nama ajam, nama yang bukan Arab. Saya beri contoh. Siapa nama Habib ini? Habib palsu tadi. Namanya contohnya adalah Muhammad. Siapa abahnya? Abahnya Tirmizi. Siapa abah Tirmizi? Bin siapa? Bin Anang Ramli. Anang Ramli bin siapa? Bin Tuh Kacil. Tuh Kacil bin siapa? Bin contohnya Dodi Iskandar. Bin siapa lagi? Kalau sudah 4 ke atas rantai silsilahnya atau bahkan 5 ke 6 ada nama-nama ajam, ini bukti kuat, indikasi kuat inya Habib palsu. Kenapa? Karena habaib kalau sudah generasi 3 ke atas itu pasti pakai nama baku yang terulang-ulang. Abdullah, Salim, Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein, Alawi, dan nama-nama yang ma'ruf di kalangan habaib lainnya. Ciri Habib palsu yang ke-12, mengada-ngadakan sebuah makam dan diklaim itu adalah makam datunya. Tiba-tiba contohnya ada tumpukan tanah yang disebut dengan bahasa kita balambika. Dipadakan itu adalah makam Habib datuku Habib Fulan bin Fulan, wafat tahun 9 Hijriah. Wah, abad 9 Hijriah, mohon maaf. Itu adalah datu kami. Padahal balambika wara isinya adalah sarang samud. Nah, ini salah satu cara inya menguatkan status dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Mengada-adakan makam yang sebenarnya makam tersebut bisa jadi kosong isinya, atau makam orang bahari yang orang tempatan sekitar makam kada tahu itu makam Habib, tapi inya mengaras ini adalah makam Habib datuku. Itu ciri Habib palsu yang ke-12. Yang ke-13, ciri Habib palsu mendekati Habib yang bujur, yang sahih. Inya mendekati Habib yang sahih, yang bujur, kemudian foto bersama. Saat minta foto bersama, kada bepadah inya Habib. Inya bepadah Muhibin. Minta foto Habib lawan pian, berselfie. Foto Habib lawan pian. Dapat foto tadi, dicetaknya, di-share-nya di medsos, atau dicetak dipasang di dinding. Sebagai penguat bagi inya, Habib-Habib aslinya akrab lawan aku. Artinya, aku ini pun Habib juga. Ujar si palsu tadi. Na'udzubillah, macam-macam. Yang ke-14, ciri Habib palsu yang ke-14, mendekati Habib asli yang polos agar dapat pengakuan dari Habib yang polos tadi. Karena Habib yang asli tidak semuanya kritis. Ada yang polos, baik hati, kemudian karakternya supel, husnudzon terus lawan orang. Datang orang, ulun Habib juga Habib, oh inggih, Masya Allah, Habib juga pian, ahlan wa sahlan. Didatangi Habib polos kayak itu agar dapat pengakuan, bahkan di video dan sebagainya. Oh ini Habib juga. Padahal inya aspal palsu. Habib polos tadi dijadikan alat aja untuk pengakuan dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Ciri Habib palsu yang ke-15 selanjutnya,
mereka takutan lawan lembaga nasab habaib yang sah, yaitu Rabithah Alawiyah, atau ada lembaga lain yang juga sangat kredibel, Naqabatul Ashraf. Mereka takutan dengan dua lembaga nasab ini. Kenapa? Karena akan terbuktikan kepalsuan nasab mereka kalau mereka datang ke dua lembaga ini. Inilah ciri-ciri Habib palsu sesuai dengan tukar pikiran kami antar banyak habaib ratusan di Ikatan Alawiyin Borneo dan